Jadi selamat datang di channel Mobi. Kami sekarang berada di Beijing, China. Besok kami akan datang ke Beijing Auto Show, ngelihat teknologi-teknologi baru. Karena gini loh, di dunia sekarang motor show gede tuh Beijing, Shanghai, itu dua. Dan alhamdulillah kita datang terus. Sekarang kita di hotel, depan kita ada 39 CSH. Ya, karena ini acara Cherry Group ya kan. Nah, nonton video ini sampai habis karena tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya. Mau ngelihat apa aja, ketemu apa aja, akan ada kejadian apa aja. Yang pasti kita akan nyetir. Nonton video ini sampai habis. Lihat hijau warnanya. Ada cewek. Terus kayaknya cocok buat ini gua. Indonesia? Me? Ya. No, I cannot speak Indonesia. What can you speak? 我不知道你说什么。Ni hao? 你好。 Wah ini. Nih, Apa tuh Aiwa. arti? Hah? Nggak boleh. Apa? Saya bisa bahasa Indonesia. Bisa ada. Iya. Makan. Mobi. Oh, Kamu- Mobi ya? Iya, kamu boleh panggil Om. Takut. Takut kalau Om kayaknya aku langsung merinding. Rrrr. Kamu dipanggilnya apa sih? Aku dipanggilnya PJ, Om. PJ. PJ. PJ itu singkatan PNJ, Peanut Butter and Jelly. Yes, because I love peanut butter and jelly. Enggak deng, itu nama aku tuh Veronica Jalah Laisti Timuran. Nah, panjang kan? Terakhir Timuran. Terakhir Timuran. Jadi kalau depannya disingkat CJ. Oke. Cuman aku orang Sunda. Kamu orang Sunda, Jadi nggak bisa ngomong jadi PJ. Aja PJ. Ya, Ngomong Sunda. Sunda. Oh. Aku Bandung, tete Bandung. Tete Bandung kan gua. Cocok nggak tete ketemu om-om? Iya, cocok banget tau nggak? Aku tuh Ngapain lagi kita sering nih? ke Bandung tau nggak? Oh ya? Ngapain? Ngapain? Ada lah urusan. Oh nggak boleh tahu ya? Nggak boleh sebenarnya. Cuma kalau Rahasia. begitu tahu kan harus ketemu di Bandungnya. Oh iya dong, kabarin dong kalau bisa ke Bandung. Bener Biar kita ya? nanti makan. Jadi aku boleh minta nomor handphone kamu dong. Boleh. Nanti ya, nanti kita tukeran nomor. Kayak nonton habis seru deh. Udah kameranya. Sekarang sama Om Fitra kita jalan-jalan ke suatu pasar nih. Kita belum pernah. Kita selama di Beijing belum pernah jalan-jalan gini-gini ya. Ini pasar Wong Fujing. Wong Wong Fujing artinya orang Fujing dong. Orang Fujing, ya? Mungkin kota ya. Mungkin. Makanya nih di Beijing itu ternyata ada kemacetan. Ada Ini. dan banyak. Banyak ya. Tapi relatif rapi, nggak ada yang lawan arah. Ini zebra cross nggak diinjek sih juga tuh. Dan Lawan arah. ya motor listrik semua di sini. Nah, walaupun motor-motornya pada naik trotoar tapi mungkin tidak melanggar peraturan itu. Ya, beli apa Om kita? Kita jajan cari seblak. Oke. Sebelah kanan kiri. Ketemu Tante Maje. Hai Tante, apa kabar? Kakak dong sekarang, boleh nggak? Kakak. Boleh, Adek boleh. Ada boleh banget. Iya ya. Boleh banget. Asik banget kita jalan-jalan di Wang apa tadi namanya? Wang Fujing. Wang Fujing Avenue, Pedestrian Pedestrian Street. Jadi ini tadinya jalan ditutup Car Free Day every day. Tuh, Car Free Day, everyday. Car Free Day every Jadi day. ini kita nggak bisa ditutup belanja. buat kita doang. Jalanan apapun akan aku tutup buat kamu. Au. Mau kemana lagi? Kok kita bisa ke Beijing, ke Cina bareng gini sih? Karena ada spesial sekali. Ya, kita akan melihat mobil-mobil yang belum pernah terlihat. Yes. Nah, dan Wah. kita akan mencoba dan nanti mungkin beberapa mobil itu akan masuk Indonesia. Yes. Itu. Aku Kamu mobilnya diajak ya? apa sih? Aku kebetulan lagi pakai Jaiku J5. Jaiku J5. Ngomongnya harus Jaiku, bukan Jaiku. Jaiko ternyata. Oh gitu. Jaiku J5. Biar lebih imut Jaiku. Suka nggak mobilnya? Suka banget. Suka banget. Iya. Suka banget. Itu mobil listrik pertama kamu Mobil atau? listrik pertama aku, terus bener-bener user friendly banget. Aduh, gampang banget dipakai. Irit. Kamu jualan jualan aja. banget sih. Enggak loh, ini dari hati yang paling Oh, dalam. di dalam. Aduh. Ya belanja ya Om, beli ini. Ya, Om. Coba itu lagi lihat toko NBA buat anak ya. The next day. Telah sampai di Auto China 2026, suatu pameran mobil sangat besar sekali. Jadi di China ini tiap tahun ada pameran mobil yang besar. Ya. Tahun ini ada di Beijing, tahun depan ada di Shanghai. Insya Allah kita tahun depan yang ke Shanghai. Ini luar biasa, isinya banyak sekali. Nah kita lihat nih, ada apa saja. Dan ini ada rombongan-rombongan lain. Ni hao. Ini hao ha. Ini ya, ini apa ya? Ini ya. Wah ini. Wah, ada. Wah. Ya. Kenapa pakai batik sih?
Udah batik jeans lagi. Indonesia sekali. Udah dong, kita mewakili Indonesia harus bagus, keren, ganteng, luar biasa begini. Mobil ini diundang sama iCar dan Lepas. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu line up iCar dan Lepas di sini bisa cek ke Ya. Neo Mobi. Nah, Om Fitra diundang sama Jaiku. Kalau ngelihat urusan banyak Jaiku, di Om Fitra. Nah, tapi pada umumnya kita ngebahas banyak hal. Iya, tapi ini pameran sebenarnya gede banget. Gede banget, luar biasa. Makanya, yuk, Hari pertama ya. hari pertama, masuk yuk. Oke, masuk ke hallnya. Ini isinya hallnya sebagian besar atau mungkin semuanya, sebagian besar adalah grupnya Chery. Dan langsung sebelah kanan kita ini adalah iCar. Yes, iCar merupakan brand baru dari Chery yang baru saja launching juga di Indonesia, dan customer pertama dari iCar itu adalah di Indonesia adalah Mobi. Kami pembeli pertama iCar di Indonesia. Nah, kami beli V23 yang Pro Plus, iCar V23 Pro Plus. Nah, sekarang di sini di booth-nya ada apa saja, itu iCar V23 masih terpajang dengan rapi itu warna putih dalam. Lihat yuk, lihat yuk. Iya, nah ini V23 warna putih, putihnya putih Dove. Ya, mobil ini Born to Play, itu ada tulisan Born to Play, sangat enak untuk dimain-mainin, mau dibentuk seperti apa saja bisa dan enak. Ini banyak aksesoris yang terpasang sama dia. Ya, termasuk ini velg ini belum ada di Indonesia ini, dengan ban 26545 ditulis gitu di velgnya. Ring 21. Nah, kalau kita kan dikasih itu chrome yang karena yang Pro Plus. Nah, ini ada aksesoris yang begini nih. Tuh, atas fog lamp-nya, bukan fog lamp, apa sih tuh? Light bar. Barnya satu. Itu apa sih? Lampu itu, Pak. Lampu itu? Lampu. Hah? Lampu zombie bukan? Iya, kayaknya lampu zombie. Oh, keren ya. Keren tuh lampu. Itu tempat ngisi air Isi air wiper. Itu isi air wiper transparan. Makanya kita bisa beli aksesoris di sini nggak ya buat mobil kita? Hihihi. Nah, ini adalah salah satu customer juga dari iCar V23, Om Semi. Yes. Jadi kenapa nggak beli yang Pro Plus aja sama kayak Om Mobi? Enggak, aku suka yang kayak begini-begini yang standar aja biar bisa kita. Yang Pro Plus juga bisa diapa-apain lagi. Ya tapi kan sayang, udah dipasang dicopotin lagi Ya emang ngapain? pasang copot simpen. Lego emang. Ya iya. Bisa. Ini kayak Lego. Born to Play. Yes, I know baru Bisa to play. dimacem-macemin. Tapi kan kita yang masang-masang gitu loh, Om. Iya, Jangan nanti dipasang-pasangin. dicopot terus pasang-pasang lagi yang lain. Iya Tuhan. Repot dong kerja 2 kali. Enggak apa-apa. Pada knalpotnya? Iya. Kirain listrik. 007. Ini kali ini rev kali ini range extender. Ini ada tombol motor starternya nih. Betul, itu. Bawah tuh. Tombol motor starter. Terus tapi mesinnya full ketutup semua. Keren. Nah, ada mobil lain lagi di sini, ada iCar V27. Lihat nih kayak gimana. Tuh, keren tuh velgnya. Kayak macam apa namanya? OZ Racing gitu ya. Tinggi lagi tuh. V27 ini ada kayaknya range extender doang ya, nggak ada yang EV ya. Nah, nonton video ini sampai habis karena sepertinya kita akan test drive juga V27 ini. Off-road bisa jadi. Ya. Bagus banget lagi. Oh my V27-nya, V27 bagus. Ya. Fokus. Kerja fokus. Fog lamp namanya dummy light, itu fog lamp bohongan. Terus di atas tuh ada LiDAR tambahan. Di atas itu LiDAR tambahan. Bagus banget. Mobilnya bagus banget. Fokus. V27 nanti dulu, karena di panggung ini ada yang berbeda dari biasanya. Ini suatu konsep car sepertinya. Namanya Robox. Ban gede, ban off-road. Bentuknya membulat, nggak seperti iCar yang lainnya mengotak. Bulat, pakai roof rack gitu-gitu, ala-ala Overland. Velgnya ada bagian transparannya, coba. Lucu sekali ini mobil. Lucu. Bagus banget. Ini ada Pak Chengso, mana Pak Chengso? Itu dia. Kita samperin Pak Chengso dulu. Ada Pak Chengso di sini. Hello. Thank you for inviting me. Yeah, thank Again. you for coming. You're welcome. Yeah, again. And now iCar has launched in Indonesia. Yeah, haven't officially launched, but we already start prepare for the launching. So I think it's gonna be very soon. Very soon. Yeah. But I already received the car. Yes, that's it. Just for the
collector series. Okay. For our we call it VIP, the V23 initial, pioneers. We already delivered the car. Okay. Yeah, because iCar is a brand we want to build very customer oriented. So we want to start with a small community and group bigger in the future. Yes. Yeah. Now only 23 units, yeah. Yeah, no, only delivered to the 23 customer, and I am the first customer of iCar in Indonesia, right? Yes. Right. Yes. Yeah. Right. The first 23. The The first 23. No, Yeah. the first iCar customer. That's the first one. The first you the iCar 23. customer. You also the first. Yeah. Okay. Yeah. Also, Thank my you so honor to meet the It's my first honor too. V23 owner in Indonesia. Yes. Yes. Yeah. What's your feeling about the new models? This is really good. Yeah. It's really good. Yeah. It combines everything. Yes, I right. mean, it's friendly, it's cute, it's macho, it's tough. I think It it's combines everything. very like an authentic or original design from iCar. Yeah. So you can still see the design language aligned with other Yes. other car. Yes. But it's also very different, right? Yes. Very different. Very different. Very Yeah. different. So- And the color is inspiring. Yeah. The concept is like a Roblox, right? So. Mm-hmm. Yeah, so we can see it's like coming from the future. It's very Yes. futuristic one. Yes, it is. Yes, it is. Wow. All right. Okay, enjoy. See you again. Yeah, we still have a lot of exciting new models. A lot. You can A lot. explore Mhm. more. Okay. Thank you, Pak Jasu. Okay, thank you. Ini ngelihat itu orang pakai prompter tuh enak banget tuh, prompter di balik itu, Ki. Tolong Ki, coba di tuh baca spek mobil kan cepet ya, nggak usah ngapalin. Ada itunya kok. Ada pegangannya? Oh boleh Ki. Buat Osmo. Oh iya. Osmonya kita nggak punya ya? Ini mbak-mbaknya lagi live. Nah ini iCar V27. Ini keren loh. Ini setir kanan. Ini buat Indonesia ini. Dan negara setir kanan lainnya seperti Australia. Tuh. Wah, right hand drive. Dia tuh ada klasternya nggak sih? Ada ya? Kalau nggak salah ada sih. Kita bisa lihat yang kebuka kok. Ada yang dibuka nggak ya? Nah nih iCar V23 versi di China. Itu juga ada instrumen clusternya juga tuh. Terpasang. Mungkinnya full aksesoris juga kali ya. Sama. Itu ada 3 penjaga. Coba kita foto dulu sebentar. Dan ternyata ini adalah yang S V23S. Ya kan? Sport bukannya artinya? Pasti sport deh. Ini kenceng ini, pasti. Dual motor kenceng. Penasaran larinya kayak gimana tuh, ada S lagi di pinggirnya. Nah ini motor yang putih tadi dalam, tapi sekarang yang warna hitamnya. Nah ini range extender electric vehicle. Lihat itu, motor listrik tapi pakai knalpot. Jadi ada engine-nya buat genset dalamnya tuh. Ini bahasa Cina nih. Ada artinya tadi Pak Cheng Su bilang sesuatu tapi lupa. iCar Design Center. Gini desainnya. Wah, keren. Penasaran motornya berapa cc, seberapa kenceng, gak ada speknya. Ini namanya Robop 2026 Robop. Di Auto China itu Lepas ada jadi satu di dalam boothnya Chery yang besar sekali, dan di sini ada mobil Lepas yang masih tertutup rapi, belum launching. Kita lihat ya, ini ada mobil apa isinya, penasaran? Ya, Lepas tuh L-nya tuh Leopard, itu ada Leopard besinya di situ. Sambil nunggu dilepas tutupan lepasnya, ya, kita balik ke booth iCar dulu. Jadi ini white glint edition nih, nggak tahu kayak gimana. Dia dual motor, ini kayaknya yang S juga nih kayaknya motor listriknya. Jadi 455 PS, 490 Nm, kuat sekali. 0 ke 100-nya 4,5 detik katanya. Nah ini sekarang tutupannya dibuka, kita bisa lihat lebih detail. Kalau iCar standar ini tuh over fender yang bagian kecil ini tuh warnanya Dove. Nah ini satu bodi putih Dove. Gini, ada mutiara-mutiara dikit nggak? Sedikit. Nggak ada, putih Dove aja. Velgnya P0 ya kan. Ini ada velg modern begini. Nah ini tutupan pinggirnya gini. Nih bisa lihat lebih detail, tutupnya tuh transparan. Dalamnya ada tutup lagi yang buat kecerutan wiper. Nah ini juga aneh nih. Ini kayaknya bukan lampu deh, bukan light bar deh ini. Hah? Kok cuma sebelah light barnya? Kan sebelahnya di situ.
Oh sebelahnya yang bawah, iya. Nah ini kalau nutup mesin biar rapet kelihatan ada panahnya gini. Side air intake, wah. Illumination system, wah. Oh grillnya begini modelnya, ini modern. Jadi mobil bisa digayain modern, futuristik, bisa digayain retro kayak punya kita. Ampun ini ada tulisan-tulisan lagi nih. Lagi di shoot orang ya, biarin aja deh. Nggak tahu nomor apaan. Nah ini ada keterangan tenaganya juga sama. 360 panoramic camera system. Wah diceritain langsung. Grillnya bagus juga sebenarnya. Kayaknya bisa nyala juga, Pak. Iya, kayaknya nyala ini. Lampu itu LED. Iya, ya bisa nyala. Nih kaca nggak punya kita, kaca gelap ya. Punya kita kaca tapi gelap. Menarik. Aduh, coba ada jual aksesorisnya juga di sini. Nah, ini motor kita bisa dilihat dari dekat juga. Nggak double disc. Tuh. Biasanya kan naruh kaki itu kan begini ya nih. Ini belakang buat penumpang. Ini depannya begitu, flat. Bisa dilipat. Jadi kalau misalnya jatuh merebah keripet dia. Putih semua, joknya putih, dapat dipastikan cepat kotor. Terus ini tombol-tombol ini juga banyak buat kena orang. Ini R berarti reverse kali ya buat mundur nih. Ya. Buat mundur tuh ada motor starternya, hazard segala macam di sana. Yang pasti buat kontrol MID juga banyak situ ada joysticknya. Nih knalpotnya. Kalau dilihat dari ukuran knalpotnya sih, kayaknya cc-nya tuh nggak gede-gede amat. Emang nggak perlu gede-gede karena ya hanya sekedar genset soalnya. Sampai shock breakernya, coil overnya warna putih ya kan? Dua, ya dia nggak monoshock modelnya. Cuma, hah? Kayaknya sih 200 sih lebih harusnya ya. Iya, tapi lebar loh ini Ki. Ini lebar. Kan baterai yang Ini motor listriknya dia. Motor listriknya bukan yang di wheel hub tuh. Terus. Nah di sini ya seperti biasa tuh banyak yang live gini nih. Dia jualan kali ya. Apa ya? Mereka tuh ngomongin apa ya? Spek mobil apa? Ini mobil menarik ini. Ini coba. Selimutnya sudah dilepas. Isinya adalah Lepas L4 EV. Nah, ini akan masuk Indonesia dan nanti di Indonesia tuh namanya Lepas E4. Oh, ini warna hijau, ini hijau khasnya si brand Lepas. Kan buka bagasinya boleh kan? Boleh lah, masa nggak boleh? Port tailgate. Lumayan lega. Wah, dalam banget dia tuh. Menarik nih. Cocok untuk pasar Indonesia. Dan di sini ada Lepas L6 LSH Lepas Super Hybrid plug-in hybrid harusnya. Kita lihat tutup tangki ini ada berapa? Kanan, kiri dan di kanan. Jadi ini plug-in hybrid tuh. Enggak. Ini mobil yang lebih besar. Kosong nih. Dia layarnya model berdiri. Ini klasternya model kecil begini. Shifternya ada di kanan. Nanti Indonesia kanan juga pasti. Dan posisi nyetirnya coba ya. Ini tilt teleskopik. Kalau ini kita set paling rendah. Apakah udah oke? Kita set juga nyetirnya paling rendah. Electric seat. Enak posisi nyetirnya dah, cukup. Audinya Sony. Ini buat apa? Oh, buka pintunya. Coba lihat sini Ki, dalaman di tuh lihat nih layar tengah. Tempat naruh handphone, wireless charging 50 watt, cup holder, tempat naruh lagi, di bawah masih ada tempat. Ini apa gayanya? Empuk-empuk semua. Kerenan mana? Lepas L4 atau E4 nantinya atau L6 atau E6 nantinya di Indonesia. Ada preskon kita lihat dulu yuk. Ketemu tante Maje, nggak mau dipanggil tante, maunya dipanggil kakak. Kakak, please. Tapi cocok lo adek, dek Dek banget, Dek juga boleh banget. Jadi apa? Ini kan pertama kali datang ke
pameran mobil di luar Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia kan pasti pernah. Iya Di luar dong. Indonesia pertama kali. Tepatnya sih di Cina pertama kali. Di Cina pertama kali. Sebelumnya pernah ada di negara lain. Pernah Vegas, tapi ya nggak segede gini ya. Vegas SEMA bukan? Apa sih waktu itu belum terlalu paham ya. Oke, Cuman oke. pas lagi ke sana ada ya udah datang. Oke. Ya, anyway, ini di China. Sekarang memang industri otomotif itu di China lagi terpusat China semua. China iya. lagi berkembang pesatnya luar biasa dan pameran di China ini gedenya juga luar biasa, mungkin paling besar di bumi ini Ah, adalah di China Iya, ini. iya, Ganti-gantian dari Beijing dan Shanghai. Shanghai. Nah, tiap tahun tuh Iya. ganti-gantian. Nah, gimana pertama kali rasanya tuh gimana? Rasanya gimana ya, ada Om Mobi seneng Ah, loh. itu Balik gantian. normal kok. Nggak, normal. rasanya tuh bener-bener seru banget, happy banget, dan aku tuh excited banget. Hmm. Jadi bener-bener tuh ngeliat sama ngobrol, dan apalagi pas datang hari ini ya ngeliat mobil-mobilnya tuh kayaknya bener-bener futuristik banget deh. Teknologinya tuh kayaknya udah teknologi, aduh kita tuh udah mesti adapt banget deh. Iya, makanya. Tapi untungnya di Indonesia nih Chery Group nih agresif sekali di Indonesia. Jadi banyak mobil-mobil yang kita lihat di sini bisa jadi tahun ini, tahun depan atau 2 tahun lagi bisa masuk Indonesia. masuk ya, semoga ya. Makanya. Nah, ini ada beberapa teknologi di sini kan. Ada full EV, ada plug-in hybrid, ada yang combustion biasa. Nah, Oke. yang plug-in hybrid sekarang bukan hybrid biasa juga. Ternyata banyak yang REEV, Range Extended Electric Vehicle. Wow, oke. Ya, itu jadi mesinnya ada, tapi mesinnya tuh buat genset aja. Oh, I see. Nah, Oh, itu gitu. bisa lebih hemat, lebih efisien. Nah, itu di mobil apa? Ada nih beberapa mobil di sini. Apa Ini nih? enggak, Oh, ini masih hybrid nih. Ini ini plug-in kan hybrid Omoda biasa. Daikon ini ya? Heeh. Ini plug-in hybrid biasa REV Oh, ini itu. yang Omoda 7. Seperti di iCar V27. V27. Ah, Oh, gitu. Mereka Dia- tadi launching ada setir kanannya, mereka udah launching setir kanan. Berarti kayaknya sebentar lagi banget Semoga akan ya. masuk Indonesia. Di Indonesia. Keren deh mobilnya. Oh, terus apa lagi jadinya? Banyak-banyak nih, ada lepas-lepas. Lepas. juga. Ya, jadi begitulah. Aku sih seru juga ngelihatnya, makanya Seru belajar kan? belajar banyak lagi. Belajar banget. Nah, pokoknya kalau belajar tanya-tanya sama Om Mobi aja. Siap. Anytime, anywhere. Tante Mobi, laporan. Enggak loh. Mau bener belajar. dong. Laporan mau belajar. Laporan Nggak dulu, aku apa-apa. mau belajar ya, mau Ah, Mobi. Ini suami yang sangat terpercaya kok. Sangat terpercaya. Kita sudah sampai di Wuhu. Kereta cepat KCIC. Ada Ridwan Hanif. Wan, lo kok nyampenya duluan sih di Cina? Nggak tahu juga bingung. Hah? Berapa hari duluan? Senin, Dari Senin. Ngapain aja? jalan-jalan. Oh enak. Kita ke Great Wall. Gue belum pernah ke Great Wall loh. Ah masa? Belum pernah. Jadi lo jalan dari Great Wall dari ujung ke ujung? Nggak mungkin dong. Kenapa? Kalau dari ujung ke ujung 21.000 kilometer. Oh jauh. Jauh. Oh naik Dan bus banyak dong. yang keputus. Hah? Kenapa putusnya? Ya biasa lah, nggak nyambung. Oh, emang gitu ya. Kalau Ya. komunikasi suka begitu? Katanya ada si Morangkir ya? Iya iya Saya ada. bisa Ada ini ada. Mana Yang mana? mana sih orangnya? Orangnya tuh yang Gue penasaran. Katanya sama-sama orang Jawa Tengah. si Morangkir. Ya bener, gue tadi googling. Soalnya dia tulisannya penyanyi solo. Penyanyi Solo ya. Ya gila. Enggak, lihat tuh senyum-senyumnya beda. Dia kalau jalan-jalan ke sama istri, senyumnya beda. Iya kenapa ya? Moodnya tuh kayak happy terus gitu. Kenapa ya? Beda. Lebih fokus kerjaan aja gitu. Nggak Iya. terbagi dengan bagikan kasih sayang ke istri gitu fokus kerja aja gitu. Coba kasih cuplikan dia waktu lagi bareng kita ada istrinya. Beda. Emang lebih fokus ke istri kalau ada istrinya. Dia udah di bis sekarang. Ada Raden Rauf nih. Wih, Gila. jadi udah ini pertama kali ke Wuhu ya? Pertama kali. Oh, jadi Wuhu tuh kota sejuta cherry. Oh, Banyak banget cherrynya, semuanya cherry. jadi ini tempat factory-nya Cherry, Oh, sini markasnya. markasnya Cherry. Udah kayak yang punya kota. Ini tadi aja kita dari Beijing ke Wuhu, satu kereta disewa sama Cherry kan. Kayaknya lebih deh. Lebih malah.
Stasiun semuanya langsung dibuka gerbang itunya apa namanya gate-gate-nya. Gokil. Bawa ini aja nih kuncinya. Ini kata Om Obi katanya bisa dimakan. Iya, ini. Enggak, tapi bagusnya sih di microwave dulu. Gua nggak percaya sih. Microwave dulu. Bisa dimakan ini lu lihat materialnya. Bisa dimakan ini. Nah, nanti kita di Wuhu mau ngapain aja nih Om? Nanti malam kita dinner sama Bos Cherry. Oh. Makanya sekarang nyampe hotel dulu. Oh. Halo. Mobi nggak bisa lihat yang bening-bening dikit. Lagi gimana dong? Apa? Tangkap lagi. Om Mobi nggak bisa lihat yang bening-bening. Salah ya, nggak boleh ya. Hai. Halo. Hai. Welcome to Wuhu. Thank you. The next day. Nah, sekarang berada di markasnya Cherry dan pagi ini kita akan jalan-jalan nyetir iCar V27 V27. Ini bukan mobil full EV, ini adalah REV Rex Extender. Extender apa extender sih? Pokoknya Rex Extending Electric Vehicle. Nah, jadi ada engine-nya nggak ada direct drive ke rodanya, jadi pakai motor listrik, jadi pasti serasa bawa mobil listrik dengan mesin. Kalau di V27 itu dapat konde asli, tidak seperti di V23 kondenya konde palsu. Ini konde asli, full size, sama seperti ban yang terpasang, tapi tengahnya ditutup begini. Bagus, ini tutupannya bagus juga ya. Kita pasang di mobil lain yang ada di kita yang berkonde apa? Bagus sih, jadi kayak ban profil tipis gitu loh. Sekalian kamera belakangnya di sini. Wih, kalau pakai ban AT bertahu-tahu tuh. Nih, ada kamera mundur di sini. Jadi emang harus pakai ini. Kalau nggak kamera mundurnya taruh mana lagi? Keren nih secara bentuk gitu. Enaknya velg 21 lagi ya. Ini menurut kami itu velg 21 pada mobil gini terlalu besar. Tapi emang buat gaya sih. Ini khas yang ada di V23 juga. Kita ditemani Om Tommy nih dari Indonesia, ya, iCar Indonesia, dan pagi ini ada JJ dan ada Grady juga, jadi di mobil yang berbeda ya. Jadi kalau mau ngeliat versinya JJ, tinggal lihat channel JJ Logi. Kalau versinya Grady, tinggal lihat channel Grady Logi. Oh, bukan. Bukan. Apa? Nanti dibikin dulu grade. Nah, kita sekarang disetirin oleh Mr. Liu Tung Tung. Yes, dia tuh sebenarnya adalah project leader untuk mobil V27 ini. Jadi dia tahu segala macam soal V27 ini. Sekarang tinggal urusan bahasa. Oke, ini kita jelasin dikit. Ini ada layar tengah dan ada instrumen cluster di V27 ya. Tidak, kalau V23 nggak dapat instrumen cluster secara standar. Dapat layar tengah yang besar. Segala urusan ada layar tengah ini, tapi di V27 ini ada tombol AC fisik. This is physical button, very good. AC, Yeah. Auto, defogger front and rear, blower, and the temperature. So yeah, tapi kita punya dual zone. It's a dual zone. Yeah. Oke, jadi suhu kanan dan kiri itu bisa beda pendapat. Nah, ini ada driving mode. How many driving mode we have? Driver mode. Yeah. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We can Banyak see. banget. Off-road mode dalam bahasa China ya. Can we switch it in English? Oh, Off-road mode. off-road mode, all terrain, slippery, muddy, loose and uneven surface. Okay, and we have a highway. Kita ada highway mode juga. Eco, comfort, sport, individual. Jadi banyak sekali, ada dua bagian. And what is this? It's Oh, brightness. Oke. Oke, jadi ini menarik. we can Brightness-nya bisa diatur dari sini, putar-putaran fisik. Bisa di custom. Yeah. Oh, for brightness ya. Coba jadi volume ya. Jangan bisa di custom nyaring banget. Nah, di atas sama V23 also auxiliary ya. Auxiliary button. Nah, ini menarik ya, di atas kita ini ada Alpine window. Modified nail gun switch. Hah? Yeah. So Spotlight.
Ya, ini spotlight. Ya. Oke. So, what about this? The roof. Double screen curtain. Oh, double sky curtain. We're from Indonesia. My name is Mobi. Okay, movie. Okay. Ganti driver, Mas Ethics. Battery? How long is this? Full battery? 120. 120 km. Ya. Fuel range sekarang bensinnya hampir full. If the car is four wheel drive, maybe 200 kilometers. Four wheel drive. Yes, four wheel. Oh, more distance ya? Yes. 200 km kalau yang 4 wheel drive 180 kali ya. Ini sekarang total range-nya 906 km dari baterai 38% dan bensin yang hampir full. Oh, bensinnya 100% nih. Bensinnya pakai persen. Lihat deh. Ini ada persennya bensinnya. Oh iya. Dapat. Pakai persen. Ini kita bisa dihidupin nggak ya persennya, Pak Tommy? Bisa, itu kan spek. Jadi spesifikasi pada mobil ini belum tentu sama dengan yang nanti masuk Indonesia. Tapi kira-kira seperti ini di Cina, ya kemungkinan 90-80-90% mirip. Oke. Warna interior, nah belum tentu warna ini akan disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Bismillah, kita jalan. Oke, nah tuh kan smooth banget jalannya. Kayak naik mobil EV murni. Range-nya bisa kita tampilkan NEDC dan WLTC. Oh, C-nya China. Coba Ki buka jendela belakang. Full kebuka, keren, nggak ada sisa kaca sama sekali. Coba tutup lagi. Nah bicara soal kaca, nih atap ini yang sky curtain window ini, dia ternyata modenya menggelap gini terus. Tapi kita jadi tetap dapat cahaya tipis-tipis dari atas. Ini, tapi tipis-tipisnya gelap banget nih, kayak pakai kaca film gelap sekali. Nggak tahu ya, mungkin emang dipasangin kaca film biar nggak panas. Bisa jadi. Om Tommy nanti dapat atap kayak gini juga Om Tommy? Sama ya? Kacanya kurang kencang. Ini apa sih ini? Pioneer audionya. Tengah-tengah ini. Is this speaker? No, it's not speaker. Oh, It's the light. oh light. Yeah. It says Pioneer. Ini di pintu juga Pioneer tulisannya. Iya, belum stiker, Emblemnya aja ya. Tapi kayak tempat speaker juga ini. Terus ada fragrance kanan kiri ada bisa beda. Ini ada tempatnya, kita buka. Nah, ada cartridge buat fragrance, buat wangi-wangian. Jadi selain suhu, perbedaan pendapat kanan kiri juga bisa perbedaan pendapat soal bau-bauan. Sekarang giliran kita yang nyetir. Setirnya tilt teleskopik, cakep. Dan bisa naik turun, bagian depannya nggak bisa naik turunin. Pas setelan kita, udah lama nggak nyetir setir kiri. Jadi iring-iringan kita, nggak boleh misah-misah. Ini ke topi agak naikin dikit biar dapat kamera dari sini juga. Ini bannya masih cukup angin tapi kedip-kedip. Nah ternyata di negara manapun kayak begitu ya. Ini pandangan kalau kita lihat kap mesin tinggi, kelihatan gundukan kap mesin begitu. Jadi berasa sangar. Nah, ini dapat pemanas kaca depan tuh ada. Kelihatan nggak di kamera? Pasti susah ngeliatnya. Itu kadang-kadang kalau kita sadar agak ganggu. Cuma katanya di Indonesia nggak usah pakai ginian ya, Pak Tommy. Kita proposal. Nah, nggak usah pakai ginian nih. Kita jarang di daerah yang musim dingin banyak baru butuh kayak begini ya kan suka ngembun. Kalau di Indonesia ngembunnya kalau jarang-jarang ya belakang aja, defogger belakang, defogger depannya nggak usah, dari AC aja kalau itu. Tapi ini kalau ini peserta lain dari negara-negara lain juga pasti sebagian besar dari mereka negara setir kiri. Kita yang nggak biasa. Okay guys, ready go? Ready go. Yes, let's follow number 4. Oke. Nyaman sih bantingannya. Nggak gini, sebenarnya ada kaku-kakunya, nggak. Ini kaku-kakunya kaku-kaku halus.
Jadi gelombang halusnya pun kayaknya enak ini. Atau memang permukaan jalannya bagus di sini. Agak susah menilai ya kalau nyetir di negara lain mengenai suspensi. Kayak road noise-nya rendah banget gitu. Apakah bannya bagus banget? Apakah kedepan bagus banget? Apakah aspalnya bagus banget? Percobaan regen braking kalau di strong seperti apa? Oh, tetap halus dia. Tetap halus, kita lepas gas. Tetap halus. Kalau di weak halus juga. Kalau gitu coba kita ganti individual dulu. Strong. Halus. Tapi layarnya responsif sekali ini. Nggak ada nge-lag sama sekali. Ingat, ini adalah mobil listrik. Mobil listrik yang pakai engine buat sebagai genset. Jadi kalau jalan aja biasa gini, ini seperti nyetir mobil listrik. Powernya kalau kita coba di sport, just a little bit, just a very little bit. Oke. Mobil listrik banget rasanya, bener-bener. Mobil listrik banget. Tapi regennya nggak kayak regen mobil listrik banget, regennya nggak sekuat itu. Coba lagi, cus, torki. Tap mesin tuh naik gitu loh, kelihatan. Kita ngedongak ke atas begitu kita nginjek gas dalam. Ini mah diesel cumi-cumi mah lewat ini. Cus, lagi, cus. Hari ini panas sekali di Wuhu. Nggak panas sekali sih, suhunya masih friendly. Mana suhu? Temperatur nggak ada. Harusnya 20-an derajat doang, cuma karena mataharinya terik, panas juga. Ini rasa remnya natural. Mobil listrik, ini benar-benar rasa nyetir mobil listrik, tapi rasa remnya lebih natural. Nggak, karena rem mobil listrik tuh apapun dia untuk ngerigen duluan, baru disc brake yang main. Iya, nggak natural seperti total natural seperti mobil bensin, mobil diesel apa enggak, cuma kita bisa feel, kita bisa ngerem secara halus juga. Kadang-kadang suka susah soalnya. Jadi karena ini mobil full listrik, kita biasa ngerasain apakah regennya itu ngeganggu. Ya, ngeganggu kenapa? Kadang-kadang mobil full listrik itu dilepas gasnya nggak pas, ngerigennya terlalu kuat. Kalau ini enggak, ini tetap halus. Kalau misalnya ngerem, kadang-kadang ngerigennya masuk ke posisi yang langsung lebih kuat, tapi kalau ini halus. Ya, jadi itulah yang membuat rasa natural dari regen braking dan pedal gasnya. Kaget ngeliat spion, jauh banget spionnya. Setir kiri. Oh iya, kita coba adaptive cruise controlnya. Nah, sama caranya, kebawain 2 kali. Sama, naikin kecepatan sini. Oke, sekarang kita pakai adaptive cruise control. Ya, di negara tempat ngebuatnya. Menjaga di tengahnya bagus, ngeremnya lumayan halus lah, nggak halus sekali. Dan ngejaga jaraknya jauh amat ya. Oke, kita matikan lagi kejauhan. Nah, iCar adalah mobil murni benar-benar untuk yang driver oriented gitu ya. Jadi pemiliknya harus benar-benar bisa menikmati mobilnya, termasuk parkir ya. Karena di iCar tuh nggak ada fungsi parkir sendiri, tuh nggak ada kan Pak Tommy? Nggak ada. Kenapa? Karena kita bisa parkir sendiri. Ya, kita manusia-manusia yang bisa parkir sendiri, tidak perlu bantuan itu. Nah, ini mundur pakai setir kiri itu feel-nya beda lagi semua total. Totally different ya kan. Ini mobil kayak biasa banget. Ya, gue sering nyetir di Eropa. Orang setir agak mobil. Kan nih kita kelihatan terlalu kiri nih. Wah, kamera 540. Ini 540 kok nggak transparan ya? Kurang kanan kan gue. Oke, sip, kita turun, kita bahas bagian luarnya dan drivetrainnya. Gimana? Cocok nggak? Tapi ternyata kemungkinan Indonesia bisa aja dapat automatic parking assist juga. Jadi untuk mobil orang yang nggak biasa, mobil sebesar ini bisa diparkirin sendiri sama mobilnya secara pintar. Sekarang kita ngomong drivetrainnya. Ini menarik. Ini mesinnya 1500 cc turbo. Tenaganya berapa? Torsinya berapa? Nggak penting. Yang penting cukup untuk ngecharge baterai besarnya itu.
Motor listriknya ada di depan dan belakang, ini untuk yang IWD ini, bertenaga 440 PS dan torsi maksimal 505 Nm. Itu bisa nganterin mobil ini dari berhenti sampai 100 km per jam dalam 5,9 detik saja. Wah, kenceng banget, emang kenceng. Tadi dari 70 ke 80 gitu. Asik banget nih, seru banget nih. Baterainya di bawah sini gede. Untuk yang all wheel drive itu dapat sekitar 30-an kWh, bisa jalan hampir 200 km atau nyampe 200 km tanpa mesinnya nyala. Jadi ini plug-in hybrid dengan baterai yang sangat besar. Dia ada 2. Ini nge-charge DC charging. Bisa DC charging, bisa. Tuh. Ini cocok sekali untuk sekarang yang fuel lagi mahal-mahalnya. Kita bisa untuk daily di Jakarta, muter-muter dalam kota aja itu pakai listrik. Kemudian kalau mau keluar kota baru kita pakai bensinnya. Tapi ya sekali-sekali listriknya kosongin biar mesinnya nyala. Biar bensinnya nggak basi ya kan. Kita masuk ke dalam suatu desa tua di Nanjing. Ini di Nanjing. Ini kota Nanjing. Kok ngegas? Nggak Nanjing. Ya. Jadi ini kota. Apa kotanya? Ini kota Nanjing. Oh iya. Santai om. Gila digas. Kok ngegas? Iya digas. Ini udah 500 tahun. Jadi 500 tahun ini kotanya. Kok tahu om? Tahu. Nebak. Oh, nggak bisa. Kan bisa kelihatan dari betonannya. Emang bisa ketahuan ya? Ketahuan, kelihatan. Diketok-ketok gitu kayak ada dempulnya Enggak, lu lihat tekukannya dong. Tekukannya kelihatan. Tekukannya kan? Itu kelihatan jelas ya. Kayak lagi ngobrol sama Gofar. Itu. Oke, nah enjoy ini silakan. Ini ada toko-toko oleh-oleh ya kalau mau beli oleh-oleh. Ini pewangi mobil. Hah? Pewangi mobil. Tasbih nih, tasbih. Bukan ya? Bukan. Pas dia wangi lucu juga. Sudah selesai jadi turis. Sekarang kita jalan lagi. nggak semental itu power delivery-nya, tapi cukup untuk membuat happy gitu. Karena mobil gede dan berat. Penasarannya habisnya kemana ya? Apakah kita bisa bawa off-road mobil ini, kita kotorin sedikit? Nah, sekarang kita nyebrangin jembatan yang kata masnya ini sejauh 10 km. Jauh amat. Apa yang diseberangin, Ki? Danau, Pak. Danau? Danau. Di map saya buka map. Ini ujungnya nggak kelihatan, coba jembatannya. Ujungnya tuh nggak kelihatan, saking panjangnya. Ini tengah-tengah kayaknya buat kereta. Nih yang sebelah kanannya buat sana, sebelah kiri buat sini. Dan tengah-tengah kayaknya kereta. Belum pernah kayak seumur hidup nyebrangin jembatan sepanjang ini. Ini Cina memang luar biasa sih infrastrukturnya. Luar biasa. Masih belum nyampe juga. Dan ini kita nggak tahu engine-nya lagi nyala apa hidup tuh kita nggak tahu. Saking halusnya, kalaupun nyala halus, nggak ada tanda-tandanya sama sekali di mobilnya kalau mesin lagi nyala ataupun mati. Smooth banget. Belum, kita nggak nyoba gas pol sih. Kalau pol tuh pasti ada ngeraungnya tuh si range extender ini. Tapi kalau pakaian hari-hari biasa ya begini, nggak ada apa-apa rasanya. Apa bedanya mesin nyala apa mati tuh? Ini kan mesin range extender ya, mesin hanya berfungsi sebagai genset. Kalau misalnya kita di hybrid mode, pasti akan ngabisin baterai dulu, baterai sekitar 25%, 30%, engine-nya tuh akan hidup gitu ya. Nah ini kita tadi, coba kita pindah ke fuel priority, mesin hidup. Apakah terasa mesin hidup? Nggak terasa sama sekali. Kita nggak tahu ini mesin hidup apa enggak, by the way. Ini ada forced EV mode. Ini ada forced range extend. Nyala nggak sih? Getar. Tangan lu getar nggak? Enggak. Getar dari roda. Coba kalau matiin.
Sama aja getarnya. Dari roda. Coba feel priority lagi. Oh, ada halus banget kedengeran. Ada suara gitu. Kedengeran tuh suara mesin dikit. Halus banget. Itu jembatan tadi yang kita lewatin, yang panjang banget. Nah, sekarang kita ada di tanah rumput lapang, ya, ala-ala camping begini nih. Ya, iCar itu begini nih, outdoor. Dan kalau kita outdoor begini pakai iCar, ada V2L-nya. Jadi bisa ngasih listrik ke alat-alat apapun yang kita mau pakai di outdoor. Contohnya sekarang, ini dipakai buat mesin kopi. Dan kita mau minta kopinya. Ya, asik banget nih suasananya nih. Massive coffee machine. Asik suasananya. Itu grillnya beda loh Pak, bempernya. Oh iya, grillnya beda. Grillnya beda, tuh atasnya juga beda. Ini kayak versi Pro Plus gitu kali ya. Itu ada LiDAR-nya yang di atasnya. Indonesia kayaknya nggak akan dapetin kayak gitu. Tiba-tiba ada di garden party. Nah, sekarang berada di garden partinya Lepas. Nah, jadi semua undangan-undangan dari Lepas kumpul di sini. Lepas adalah salah satu sub brand dari Chery juga. Jadi ini ada mobil-mobil Lepas. Ada L6 tadi, ada L berapa tuh? L4 ya. Terus sambil makan-makan dessert. Kita harusnya pakai jas. Cuma karena nggak sempat balik ke hotel ngambil jas ya paksa begini. Ketemu Pak Chengsu. Ya, halo. Pak Chengsu. Lepas ini agresif sekali di Indonesia ya? Ya, Lepas hari ini adalah birthday Lepas. Oh, ya, yang 1 tahun. 1 tahun? Ya, jadi kita ada satu party di sini. Ada dealer-dealer lagi bangun showroom dari seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Wow, Ya. makanya kita diundangin 1 tahun loh. Ya. Jadi tahun lalu waktu kita kesini, Ya. itu pas brand launching. Ya, baru kita mulai siapin yang Lepas. Tapi setelah 1 tahun, saya percaya kita udah siap untuk market Indonesia. Market Indonesia. Ya. Nah, kira-kira nih Pak Chengsu, tahun ini nih 2026, kira-kira launching berapa model mobil lagi untuk Lepas? Oke, kalau Lepas kita ada banyak model utama mobil PEV, jadi mobil EV. listrik. Mobil Ya, listrik. sama kita ada super hybrid juga di Lepas. Lepas dia REX platform, jadi satu platform baru udah optimal untuk bikin PEV sama mobil listrik. Dua-duanya bisa? Ya, dua-duanya bisa. Juga satu platform paling baru dari Chery Group. Ya, jadi tahun ini kita lihat kira-kira akan ada 2 mobil listrik. Juga akan kita coba bawa super hybrid ke ke Indonesia. Nah, super hybridnya itu kalau bocoran ya, Ya. hybrid seperti di Tigo 8 Ya. atau seperti di V27. Ya, kalau hybrid dia seperti lebih seperti super hybrid, plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Ya, di plug-in hybrid. Tapi Lepas dia ada banyak teknologi khusus. Nanti sabar kita akan jelaskan di masa depan. Keren. Karena mobil brand Lepas ini itu yang paling modis mobilnya, paling bergaya desainnya. Ya. Jadi kita bilang Lepas satu attitude-nya kita mau lebih fashion, ya lebih tasteful. Jadi bukan cuma satu mobilnya, kita caranya dari A ke B kan. Kita lebih ke bukan cuma needed, tapi more personal demand. More personal demand. Ya. Oke, thank you Pak Chengsu. Oke, thank you. Congratulations on 1 year of Okay. Lepas. Thank you. The next day. Ada backdrop gede, kita boleh tanda tangan di sini. Sorry. Ya.
No, I want a big. Yeah. Kan? Thank you. Jadi kita mau nyobain iCar V27 off-road. Kemarin kita udah jalan-jalan di on-road, sekarang kita cobain off-roadnya. Dan ini di area camping ground, keren sekali ya. Cocok sekali sama mobilnya. Oke, ini ada 2 mobil nih. V23S, yaitu yang kenceng, di bawah 5 detik 0-100-nya. Dan V27 yang kemarin kita setir. Penasaran dua-duanya sih, S ini seberapa kenceng, cuma ngetesnya harusnya di aspal kalau yang S. Ini tanah begini, nggak tahu boleh ditarik ya. You're the instructor, right? Yeah. For your safety. Yeah. It's alright. Jadi di V23S ada tombol boost buat makin kenceng. Oke? Good to go? Everyone follow Seat the belt. seatbelt. Okay. So, ini driving mode? Driving mode is all train. All train, this is Yeah. all train? Yeah. Okay. So this is have a lot of power. Aduh, nggak bisa digas kayak begini. Jadi dulu sih licin lumpur. Nah sekarang ini, ini lumpur gas. Ini becek gas, asli. Hah? Aman. Ya udah, nih gue becekin nih. Ajar. You better call me. Pantatnya lari. Ini ground clearance-nya karena wheelbase-nya pendek, jadi aman. Brake over angle-nya. Nah ini ada bagian licin lagi. Dengan sedikit beloknya kayak dibasahin nih biar licin nih. Aduh, nggak ngetes tenaganya sih. Like dance. Hah? Like dance. Yeah, like dancing. Yeah. I have this car, Yeah. but not S, Oh. not the S1. IWD. Powernya instan. Masuk dong tuh lumpurnya dari kiri dan kanan. Ini pakai ban AT. Pakai ban AT kan guys tadi? Lupa nggak lihat. Iya. Harusnya sih nggak pakai ban HT ya ini. Licin lagi deh. Tapi kita bisa ngerasakan suspensinya. Yang S ini kok kayak lebih keras daripada yang ini ya? Daripada yang biasa ya? Karena emang yang biasa aja udah rigid ya. Udah rigid. Tapi masih lebih empuk daripada J6. Sandi bannya ini ada 21 nih ya? Lebih Iya. gede ya. Oke. Ya intinya powernya gede mobil ini. Iya, benar pakai ban AT dan tenaganya iya lebih besar, tapi sayang benar-benar nggak bisa di tempat kayak gini nggak bisa ngetes tenaga. Sayang sekali. Penasaran padahal nih S seberapa kencang. Cuma kami ya nggak tahu nih S masuk Indonesia apa enggak, tapi kami happy aja dengan IWD karena udah cukup kencang segitu juga untuk mobil tinggi loh. Nah ini mobil tinggi dikasih tenaga segitu gede, 100 di bawah 5 detik sih. Oke, sekarang V27 off-road. Udah aman? Aman. Oke. Nah ini mesin posisi nyala kedengeran dikit, halus banget. Nah ini langsung terasa bedanya lumayan jauh antara V23 dan V27. Suspensinya jauh sekali. Nyaman banget. Nyaman. Sama-sama 21 inch velgnya. Sama-sama pakai ban AT. Kita lihat di bagian lumpur-lumpur ini bagaimana. Duh, nyaman banget. Oke. Nih. Traction controlnya bermain. Oh kan, dia lebih pinter ininya. Understeer sedikit. Yang asik sih oversteer ya. Tuh kan oversteer dikit, counter. Dibuang dikit tuh buntutnya. Hah? Dibuang dikit buntutnya. Nanti kebanyakan. Dapat? Di bagas nyari footage semprot-semprotan Iya. lumpur, cipratan aja loh. Berani kotor itu baik. Hah? Gantung kalau acara masih seharian sih nggak baik juga. Terus suspensinya sih, suspensi dan torque factory-nya nih lebih sigap. Enak banget, enak jauh loh. Sama-sama pakai 21 padahal. Overlanding mana aja ya, Om? Very good, iya. Oke.
Enak. Kita akan tes mobil-mobil ini. Nggak tahu dapat semuanya apa enggak ya. Lepas L6 EV, Lepas Elite, dan Lepas L4 EV. Ya, Lepas ini akan kita tes. Nggak tahu tes ngapain aja tapi. Yes. Jadi Lepas mana yang paling melepaskan semua pesonanya? Sebenarnya ini kan yang baru launching adalah Lepas L4 sama L6. Ada yang EV sama PHEV. Ya. Itu menarik bang. Iya. Tapi sebenarnya gue tertarik sama yang L4. Kenapa? Buat nanti ini mobil buat antar jemput anak sekolah. Oh gitu. Kaget kirain buat lagi. Enggak. Itu lucu banget. Mobilnya tuh sebenarnya kecil kan, nggak terlalu besar gitu. Tapi range-nya itu lumayan, 500 km. Makanya. Ya. Tapi ingat, range itu tergantung kaki kita. Iya. Nah, ketika kaki kita gede dan berat gitu, ngegas terus. Iya. Kan pelari kan? Sama ini juga Om. Kaki tergantung pendidikan kaki kita. Kebetulan kaki gua nggak sekolah, jadi kalau bawa mobil listrik tuh suka boros. Bagian yang sekolah yang mana aja berarti selain kalau kaki nggak sekolah? Kepala sekolah alhamdulillah. Oh, kepala sekolah alhamdulillah. Ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol tentang sama Raden Rauf tuh tentang kehidupan dia. Katanya dulu dia nggak mau naik sepeda karena ada trauma masa kecil waktu masa susah-susahnya hidup gitu. Bukan trauma. Jadi gue tuh diajakin olahraga apapun oke, ayo. Tapi diajakin sepeda gue nggak pernah mau. Kenapa? Karena kalau naik sepeda yang ada di bayangan gue bukan fun, tapi teringat ketika masa-masa perjuangan gue dari rumah ke sekolah, dari mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu gue sepedaan Om dari rumah ke Jepara, di Kudus ke Jepara. Bukannya malah mengingatkan masa-masa indah itu. Soalnya waktu itu nggak indah, capek, panas, gak ada pilihan lain. Udah bagus naik sepeda bukan jalan kaki. Ya iya sih, ada naik angkot juga Om. Gue naik angkot di atas, tahu gak? Bukan di dalam, di atas. Jadi pegangan di pintu udah nggak muat. Kadang di belakang, kadang di atasnya. Hebat perjuangannya. Tapi seru. Itu jadi ada cerita. Terus kita tuh lebih menghargai ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat sekarang gitu loh. Bersyukur gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak perlu mengalami itu untuk bersyukur yang lebih baik. Itu bersyukur enggak? Kita bisa juga melihat orang lain. Yes. Iya kan? Ketika kita merasa susah, lihat orang lain yang lebih susah dari kita. Yes. Alhamdulillah posisi kita di sini. Begitu. Karena kita manusia bisa berpikir. Jadi nggak harus semuanya kita yang ngalamin. Kita bisa belajar dari apa yang orang alami juga gitu. Nah itu makanya. Karena kita manusia. Ini emang ada acara nyanyinya juga ya di sini? Ada. Jadi emang apa? Ini vlognya musical vlog. Oh iya. Musical vlog. Jadi penuh musical. Ya kita coba mobil. Siap. Let's go. SH Lepas Super Hybrid. Jadi ini ditemani instruktur. Hai. Kita coba dari 0. Go. Oke, full gas. Wheel spin, mesinnya teriak. Wheel spin berkali-kali lagi. Kecepatan mulai meninggi dan kita rem di sini. Remnya kita rem santai, tidak kita rem habis. Tapi terasa remnya itu powerful. Dan ini kita slalom sedikit. Tes kestabilan. Oke. Nah, ini nggak usah kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng di sini nih, gerdek-gerdek ini kalau ngerem ABS udah pasti bermain. Kenceng dan stabil. Tilt teleskopik, posisi nyetir enak. 6-way electric seat. Kita tinggiin dikit karena ininya sudah paling turun segini. Okay. Alright. Okay, let's go. Okay, we will accelerate maximum acceleration. Kita gaspol di sini, and then go. Wow. Gripnya oke, kestabilannya juga oke. Dan kita tarik lagi.
Enak. Sorry. Enak, good. Wah, mantep. Alright. Yeah, Thank you. very good. Work. Singkat padat bermakna nyobain mobil ini. Tenaganya cukup sekali. Range-nya tadi 500 km NEDC cukup sekali juga. Dan kestabilannya mantap. Habis test drive, kita tadi di balik tenda itu. Ternyata mereka nyimpen 2 mobil yang masih rahasia. Kita nggak boleh megang kamera. Semua kamera kita ditinggal di luar. Kita ngeliat langsung dan wow, ada 2 mobil. Nah, salah satunya itu desainnya sangat menarik sekali, keren sekali, ya, amazing deh pokoknya. Tuh, balik tenda itu. Nggak tahu, mungkin bisa jadi masuk Indonesia nantinya. Nah, konklusi, kita sudah nyoba beberapa lepas di sini. Yang pertama, ini dulu, lepas L4 EV, kalau di Indonesia E4 EV. Nah, tadi kencengnya dapat, stabilnya dapat. Nyamannya kita nggak tahu ya, semuanya jalan rata, cuma gerdek-gerdek gitu aja, tapi harusnya sih nyaman ya. Tapi itu pas, mobil yang sangat enak untuk dipakai sehari-hari. Kemudian ini ada lepas L8, ini yang sudah masuk Indonesia. Ini adalah produk lepas yang pertama masuk Indonesia, lepas L8. Plug-in hybrid juga kan di kita kan. Kita waktu itu coba di mana ya? Oh, ini ngepot-ngepotan deh. Iya, Satlantas sama JJ dan sama Raden Rauf juga. Nah, ini ada lepas L6 EV atau E6 EV nanti kalau di Indonesia. Ini sayang kita belum tes hari ini, tapi merupakan pilihan mobil EV yang menarik juga nanti kalau sudah dijual resmi di Indonesia. Mungkin sudah berkeliaran di Indonesia dengan kamuflase. Nah, di sini media seluruh dunia dikumpulin lagi. 2026 Chery International Business Summit. Yang bagian kami suka ini sebenarnya di depan sini. Mereka biasanya memamerkan produk-produk Chery Group. Kanan kiri nih. Ini kanan exit. P23. Ini ada Himla. Tiggo V langsung dipamerin sini. Tiggo V ini yang T1 TP itu loh yang dulu. Ya, akhirnya resmi ini mau masuk Indonesia nih. Tiggo 4, 7, 8, 9, Omoda V23. Udah ya V23 disebut ya? V27. Memang V23 dan V27 ini stands out sekali ya. Nah, ini yang stands out warnanya juga. Lepas tuh. L4. Lihat ada JQ, J5, jagoannya Indonesia. J7, J8. Ini adalah malam terakhir kami berada di China dan ditutup dengan Omoda Global Music Festival. Nah, sayang sekali hujan hari ini. Pernah penutup acara seperti ini ada hujannya, tapi sedikit. Nggak seharian seperti ini udah basah semua. Tapi nggak apa-apa, kita dihiasi dengan mobil-mobil. Ada JQ, ada Omoda, dan banyak sekali. Ini lapangan terbuka ini. Ada apa saja? Yuk. Panas dan hujan bukan halangan ya kan. Halangan tuh kalau gelap aja. Begitu gelap ini nggak ada lampunya baru selesai. Ini ada JQ J7. Ada JQ lagi. Di sana ada. Itu apa tuh? Oh, Lepas. Lepas L6. Dia ada grillnya. Berarti ini adalah yang plug-in hybrid. Kalau yang model moncong yang tanpa grill, itu yang full EV. Ini Indonesia nggak tahu akan kebagian plug-in hybrid juga atau tidak ya. Nah, ini dia yang baru di-announce kemarin namanya Tiggo V, ini yang T1 TP. Itu belakangnya bisa dibuka jadi double kabin ya kan. Nah, ini jagoannya. Nih, ada iCar V23 putih dan iCar V27 yang sudah delivery-in lengkap untuk rally. Bukan rally, ini apa ya? Komplit kayak gitu, bayangin. Keren banget. Ini keren banget. Nah, dulu pertama kali kita kesini panggungnya itu ada di sana berkali-kali deh.
Enggak, awal sekali tuh belum ada ini. Belum ada danau ini nih. Tahu-tahu dibuat danau dan panggung pindah ke sana. Terus sempat di ujung sana panggungnya, dan sekarang luar biasa. Ini di atas danau dibuat panggung. Dan tentu saja acara tetap berlangsung walaupun hujan seperti ini. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil dan Mobil berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.